Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama Korea yang berjudul Taxi Driver. Drama ini menceritakan tentang seorang mantan prajurit angkatan laut yang nekat menjadi seorang supir taksi yang menerima jasa untuk balas dendam. Dan itu adalah bentuk pembalasan dirinya atas kematian keluarganya dari tangan seorang pembunuh berantai. Bagaimanakah kisahnya? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Diperlihatkan seorang terpidana kasus pelecehan anak di bawah umur yang bernama Jo Do Chul. Hari itu ia secara resmi dibebaskan dan itu cukup mengundang kemarahan publik yang menginginkan sang predator dihukum mati. Seorang jaksa juga menyayangkan hal itu, namun ia tidak bisa berbuat lebih dikarenakan hakim telah membuat keputusan. Dan tak lama kemudian, datanglah sebuah taksi mewah yang secara khusus menjemput Jo Do Chul. Dan dengan perasaan tidak bersalahnya, Jo Do Chul kemudian melaju pergi meninggalkan kerumunan wartawan. Para wartawan yang masih penasaran apa yang akan dilakukan Do Chul selanjutnya terus saja mengikuti, namun dengan kemampuan sang sopir taksi, mereka akhirnya berhasil kabur. Namun pada akhirnya Do Chul menyadari bahwa ia dibawa ke arah yang berlawanan, yang membuat Do Chul berniat menghajar sang sopir taksi. Bukannya takut, sopir taksi itu malah melakukan perlawanan yang membuat Do Chul terkapar. Di dalam terowongan, taksi itu tiba-tiba berubah menjadi mobil sedan biasa dan berbalik arah sembari melemparkan barang-barang Do Chul kepada rekan yang telah menunggunya. Dan inilah Rainbow Taxi. Rainbow Taxi adalah sebuah operasi rahasia yang menawarkan jasa balas dendam bagi mereka yang mengalami ketidakadilan dalam hukum. Dalam menjalankan aksinya, mereka dibantu oleh seorang wanita hacker yang bernama Go Eun dan dua mekanik hebat tapi idiot bernama Park dan Choi. Dan peran center yang sekaligus sebagai eksekutor dilakukan oleh seorang mantan tentara angkatan laut yang bernama Kim Do-gi. Dan aktor perencanaan di balik terbentuknya Rainbow Taxi adalah Jang So Chul, seorang pemilik perusahaan taksi pelangi sekaligus direktur sebuah yayasan sosial bernama Burung Biru, yaitu sebuah yayasan yang mengayomi dan memberi bantuan bagi mereka yang tertimpa masalah dalam hukum. Hari itu, Kim Do-gi yang kembali menjadi sopir taksi biasa mendapati seseorang yang mengemudi secara ugal-ugalan, bahkan hampir mencelakai mobil yang berisikan anak-anak yang akan berwisata. Kejadian itu pun tidak dibiarkan Kim Do-gi yang pada akhirnya membuat pengemudi berniat akan menghajar Kim Do-gi. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan mudahnya Kim Do-gi berhasil menghajar mereka semua. Di malam harinya, seorang wanita difabel terlihat akan melarikan diri dari sebuah rumah sakit. Entah apa yang terjadi dengan wanita itu. Dengan wajah yang penuh dengan luka, dengan tangisannya, wanita itu pun berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun sebuah tulisan layanan taksi mewah yang menawarkan jasa balas dendam membuat wanita itu mengurungkan niatnya. Hingga tak lama kemudian ia pun dijemput oleh Kim Do-gi dengan taksi mewahnya. Di sana, wanita itu pun diminta untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengannya. Wanita itu bernama Maria, seorang penderita difabel yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Namun berkat kepintaran Maria hari itu ditawarkan sebuah pekerjaan oleh seorang agen pencari kerja. Awalnya Maria dijanjikan untuk bekerja di kantor, namun pada kenyataannya ia dipekerjakan untuk membersihkan ikan. Merasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Maria pun menolak, terlebih lagi ia alergi dengan ikan. Hingga tak lama kemudian, sang pemilik usaha yang bernama Park Ju-chan itu pun datang dan tanpa perasaan memasukkan kepala Maria ke dalam ember yang berisikan ikan. Tidak hanya itu, Maria juga dimasukkan ke dalam ruangan pendingin, lalu kemudian ia pun disiram dengan air panas. Semua itu mereka lakukan untuk membangun ketakutan bagi para difabel yang mereka pekerjakan. Hingga di suatu malam, Maria berhasil melarikan diri yang keberadaannya sempat diketahui oleh salah seorang polisi yang sedang melakukan patroli. Namun sialnya, ternyata polisi itu telah bekerja sama dengan Park Ju-chan yang selalu menangkap dan mengembalikan para pekerja yang ketahuan kabur. Alhasil Maria pun lagi-lagi harus dimasukkan ke dalam tong yang berisikan air dingin.
Tidak hanya itu, kenyataan pahit pun harus ia terima tatkala asisten pemilik usaha melakukan pelecehan kepada Maria, yang pada akhirnya Maria yang sudah tidak tahan berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun tindakannya itu sempat diketahui oleh sang asisten yang kemudian membawanya ke rumah sakit, dan dari situlah Maria akhirnya berhasil kabur dan menemukan iklan layanan taksi mewah. Setelah mendengar cerita dari Maria, Kim Do-gi membawa Maria ke sebuah tempat game koin, dan di sana ia diminta untuk menjawab pertanyaan apakah dirinya akan melakukan balas dendam. Mengingat betapa kejamnya perlakuan yang ia dapatkan, Maria pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Misi pun diterima, para anggota Rainbow Taxi pun menuju ke ruang rahasia tempat mereka berkumpul. Di sana ada Go-eun selaku hacker yang akan bekerja di balik layar, ditemani dua mekanik idiot namun hebat bernama Park dan Choi. Dan tak lama kemudian datanglah Kim Do-gi yang akan menemui Direktur Jang, yang dalam pembicaraannya Kim Do-gi seperti merasa keberatan menyerahkan Do-chul kepada pimpinan baik, yang mana diketahui pimpinan baik ini adalah seorang lintah darat yang terkenal sangat kejam. Direktur Jang kemudian menenangkan Kim Do-gi bahwa ia mempunyai alasan tersendiri mempercayakan para penjahat kepada pimpinan baik. Selang beberapa saat, bersama-sama mereka kemudian mulai mengamati orang-orang yang terlibat dalam kasus Maria. Satu pimpinan perusahaan dan asistennya, satu polisi korup, dan satu agen asuransi yang akan menjadi target misi mereka. Dan setelah berdiskusi, mereka pun mulai bekerja dan akan memerankan peran mereka masing-masing. Dengan berpura-pura menjadi penjual ayam goreng dengan label ayam gila, Park dan Choi kemudian memberi brosur kepada sang asisten. Dan benar saja, di malam harinya, sang asisten pun memesan ayam goreng yang seketika itu disambut oleh Go-eun yang menjadi customer service. Ya, ayam goreng yang telah dicampur dengan obat tidur itu pun berhasil membuat mereka tidak sadarkan diri. Dan setelah dirasa aman, Kim Do-gi menyelinap masuk ke dalam perusahaan. Di sana Kim Do-gi yang membayangkan kondisi Maria saat itu membuatnya begitu sangat marah. Sebuah brankas Kim Do-gi juga temukan, namun anehnya brankas itu hanya berisikan majalah bekas. Di sisi lain, seorang jaksa yang baik, jujur, dan taat akan hukum yang bernama Hana terlihat tengah menyelidiki kasus hilangnya Do-chul sesaat setelah ia dibebaskan. Ia pun dibuat penasaran mengetahui bahwa taksi yang membawa Do-chul saat itu adalah taksi palsu. Untuk itu jaksa Hana kemudian menanyakan hal itu kepada Direktur Jang yang ia ketahui juga mempunyai perusahaan taksi. Namun sang direktur yang saat ini berada di penjara milik pimpinan baik mengaku bahwa dirinya hanya mengelola taksi biasa dan bukannya taksi mewah. Tentu semua itu hanyalah alibi dari sang Direktur Jang, yang mana diceritakan 4 tahun yang lalu. Hari itu tepat saat dilakukan rekonstruksi ulang tragedi terbunuhnya ibu dari Kim Do-gi. Kim Do-gi yang melihat wajah sang pembunuh tanpa rasa bersalah membuatnya sangat marah, sehingga ia menghajar semua polisi yang mencoba mencegahnya menghabisi sang pembunuh. Kejadian itu pun disaksikan oleh Direktur Jang yang kemudian menemui Kim Do-gi di sebuah kafe, kemudian memperlihatkan bahwa pembunuh ibunya telah bunuh diri di penjara, yang mana itu berarti ia tidak dapat lagi membalaskan dendamnya. Untuk itu, Direktur Jang mengajaknya bekerja sama membuka layanan taksi mewah yang nantinya digunakan untuk membalaskan dendam pada korban kejahatan, agar tidak ada lagi orang yang bernasib seperti mereka, yang mana 20 tahun yang lalu orang tua Direktur Jang juga terbunuh secara brutal tanpa ia bisa berbuat sesuatu. Tujuan ia mendirikan taksi mewah adalah semata-mata agar pelaku kejahatan benar-benar mendapat hukuman yang setimpal. Dan inilah awal mula terbentuknya sebuah layanan taksi mewah. Kembali ke Do-gi, ia yang kembali ke perusahaan itu keesokan harinya menyamar sebagai seorang pengusaha yang akan membeli semua ikan-ikan mereka. Dengan uang muka 50%, pemilik perusahaan itu pun menerima kesepakatan yang diajukan Kim Do-gi dan akan diantar dalam kurun waktu 2 hari. Di sisi lain, Go-eun yang mencari informasi tentang perusahaan Park Ju-chan mengetahui bahwa ikan-ikan itu mereka dapatkan dari Tiongkok dengan kualitas rendah dan melabelinya dengan produk Korea dengan harga yang sangat mahal. Setelah kepergian Kim Do-gi, seorang agen pencari kerja yang juga merupakan seorang penyedia layanan asuransi menemui pemilik perusahaan
perusahaan dan mengungkapkan bahwa jika Maria tidak ditemukan dan dinyatakan meninggal, maka mereka akan mendapatkan hak asuransi dari Maria senilai $400.000, yang mana ternyata percakapan mereka telah disadap oleh Go-eun yang seketika itu membuat Direktur Jang mulai melancarkan aksinya menyamar menjadi seorang yang akan mendaftarkan asuransi jiwanya, hingga dengan sebuah alibi Direktur Jang dan Choi berhasil membawa petugas asuransi itu dan melumpuhkannya. Entah apa yang direncanakan sang direktur. Setelah melakukan itu, taksi mewah yang ia gunakan dibakar begitu saja. Di sisi lain, asisten pengusaha terlihat selesai melakukan transaksi membeli ikan dari pedagang Jepang. Namun saat akan membawanya, tiba-tiba di perjalanan Kim Do-gi yang menyamar seketika itu mengajar sang asisten, kemudian merampok semua ikannya. Alhasil ia pun diinterogasi oleh bosnya, namun Kim Do-gi yang juga berada di sana malah menambah pesanannya yang membuat sang pengusaha menjadi semakin bersemangat. Seusai melakukan transaksi itu, Kim Do-gi mulai menargetkan polisi korup yang membantu sang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Berbekal moncong besi yang dibuat dua mekanik sebelumnya, Kim Do-gi mulai mengejar mobil polisi, kemudian menabraknya yang membuat seketika itu terbalik. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Kim Do-gi mengambil kamera dashboard milik mobil polisi dan membiarkan sang polisi tergeletak begitu saja. Bersamaan dengan itu, Jaksa Hana bersama anak buahnya menyelidiki sebuah taksi mewah yang ditemukan terbakar, yang mana ia yakini bahwa taksi itu adalah yang dinaiki Do-chul sebelum ia menghilang. Namun keputusannya untuk menyelidiki itu ditentang oleh Jaksa Cho yang membuat perdebatan di antara mereka. Di malam harinya, untuk kedua kalinya, Kim Do-gi lagi-lagi menghadang sang asisten. Namun kali ini, sang asisten membawa beberapa pengawal, namun hal itu tidak menggentarkan Kim Do-gi sedikit pun. Yang meskipun kalah jumlah, Kim Do-gi dengan mudahnya menghajar mereka semua. Setelahnya Kim Do-gi membawa sang asisten untuk disandera. Sementara itu sang pemilik perusahaan yang geram anak buahnya tidak bisa juga dihubungi. Kemudian dalam sebuah situs ia menemukan seorang pedagang yang akan menjual ikan-ikannya, yang mana itu ternyata adalah Go-eun. Yang tentu saja semua adalah perangkap yang telah mereka rencanakan. Dan tidak berselang lama setelah transaksi jual beli dilakukan, dengan topengnya Kim Do-gi menemui Ju-chan dan menyatakan bahwa ia adalah orang yang merampok ikan-ikannya. Tentu saja itu membuat Park Ju-chan menjadi marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan betapa terkejutnya sang pemilik perusahaan mengetahui bahwa orang itu adalah Kim Do-gi. Seketika saja Kim Do-gi memberinya pelajaran seperti apa yang ia lakukan kepada Maria sebelumnya. Seperti biasa, setelah menyelesaikan misi, pelaku kejahatan akan diserahkan kepada pimpinan baik untuk dipenjarakan. Sementara itu, perusahaan yang mempekerjakan para difabel sebelumnya dirubah oleh Direktur Jang menjadi sebuah yayasan untuk para penderita difabel, dan Maria akan menjadi orang yang akan mengurusnya. Dan akhirnya, Maria beserta para difabel lainnya bisa merasakan kehidupan yang tenang dan damai. Dan misi pun selesai, Kim Do-gi kembali beralih menjalani pekerjaannya menjadi sopir taksi biasa. Dan keesokan harinya, Jaksa Hana mendatangi sebuah perusahaan taksi untuk mencari sebuah mobil yang ia curigai. Dan untuk pertama kalinya, Hana akhirnya bertemu dengan Kim Do-gi, yang dalam pertemuannya sedikit terjadi perdebatan. Hingga tak lama kemudian muncullah Direktur Jang yang membawa Hana ke kantornya. Di sana Hana yang mencurigai Direktur Jang menanyakan mobil mewah hitam yang kepemilikannya atas nama orang tua dari sang direktur. Namun tindakannya itu diketahui oleh atasan dari Jaksa Hana yang membuatnya sangat murka dan meminta Hana untuk segera meminta maaf kepada Direktur Jang. Yang mana setelah mengetahui kasus meninggalnya orang tua dari Direktur Jang, membuat Jaksa Hana menyesal dan akhirnya meminta maaf langsung kepada sang direktur. Lalu Jaksa Hana pun dikejutkan dengan kedatangan Kim Do-gi yang parkir dengan cara tidak biasa. Keadaan pun semakin canggung ketika Kim Do-gi diminta untuk mengantar Hana pulang ke kediamannya. Meski telah bersikap baik, namun Kim Do-gi mengabaikan Hana begitu saja. Di sisi lain, diperlihatkan seorang remaja yang tengah membuka internet dan mencari cara untuk mengakhiri hidupnya.
Namun beberapa kali ia mencari, iklan layanan taksi mewah selalu muncul dalam pencariannya. Entah apa yang terjadi dengan sang anak, namun ia terlihat takut ketika akan bersekolah. Dan dalam tangisannya, anak itu pun menelepon layanan taksi mewah yang menawarkan misi balas dendam. Dan tak lama kemudian, datanglah Kim Do-gi dengan taksi mewahnya, dengan gayanya yang cool namun tetap elegan. Seperti biasa, sang anak kemudian diminta untuk menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Anak itu bernama Chung Min. Ia adalah seorang siswa pindahan dari sekolah Yongsan yang di awal kepindahannya, ia langsung mendapat bully dari teman sekelasnya bernama Sung Tae dan dua temannya. Dikarenakan baju yang ia gunakan berbau ikan asin, yang mana sebelum berangkat sekolah, Chung Min sebagai anak yang baik selalu membantu ibunya yang seorang tunarungu berjualan ikan di pasar. Chung Min juga selalu dimintai uang dan diajak ke tempat karaoke oleh Sung Tae hanya untuk dibully. Tidak hanya itu, Sung Tae dan teman-temannya sempat melindas kaki Chung Min dengan sebuah motor. Kejadian itu pun ia sempat laporkan kepada pihak kepolisian, namun tidak mendapat tanggapan. Melapor kepada pihak sekolah malah membuatnya tersudutkan dan tidak bisa berbicara dikarenakan sebelumnya Sung Tae dan dua rekannya mengancam akan membunuh ibunya. Ibu Chung Min yang tidak bisa mendengar, melihat anaknya menangis, ia pun menyadari apa yang tengah dirasakan oleh Chung Min. 그 애들도 똑같이 한번 느껴봤으면 좋겠어요. Setelah merekam cerita dari Sung Min, seperti biasa, Kim Do-gi akan membawanya ke sebuah tempat permainan game dan memintanya menjawab pertanyaan apakah ia akan membalaskan dendamnya. Sempat akan mengurungkan niatnya, namun mengingat semua penindasan yang ia alami, membuatnya akhirnya memutuskan akan membalaskan dendamnya. Misi pun diterima, namun dikarenakan kasus mereka kali ini anak di bawah umur, maka mereka hanya akan memberi pelajaran kepada Sung Tae dan rekan-rekannya. 가해자들도 다 아이들이야. Kali ini, Kim Do-gi bertugas menyamar menjadi seorang guru pengganti di sekolah. Dengan berpura-pura culun, Kim Do-gi mulai memperkenalkan dirinya. Namun itu mendapat sambutan yang tidak baik dari Sung Tae dan dua rekannya. Tidak hanya itu, Kim Do-gi juga sempat dimintai uang oleh Sung Tae untuk membeli sebuah rokok. Kemudian mereka menuju ke sebuah tempat karaoke untuk bersenang-senang, yang mana di sana juga telah berada Kim Do-gi yang pada akhirnya mengetahui bahwa mereka terlibat dalam peredaran barang-barang terlarang. Dan setelah beberapa hari di sekolah, Kim Do-gi mengetahui bahwa setiap Sung Tae mendapat masalah, selalu orang yang berbeda yang datang mewakili orang tuanya. Di sisi lain, Direktur Jang terlihat tengah menyiapkan sebuah dokumen yang nantinya akan ia kirimkan kepada Jaksa Hana secara diam-diam, yang mana ternyata itu adalah kasus penindasan pekerja difabel yang dilakukan perusahaan ikan Park Jusan. Hal itu pun membuat Jaksa Hana menjadi terkejut, kemudian mulai menginterogasi polisi yang bekerja sama dengan Park Juchan. Namun tidak ada yang bisa mereka dapatkan dikarenakan Park Juchan, sang asisten dan petugas asuransi, dinyatakan menghilang. Dan itu membuat Jaksa Hana semakin penasaran. Kembali ke Kim Do-gi, ia yang masih melanjutkan misinya mendapati Sung Tae lagi-lagi akan membuli salah satu pelajar. Namun kali ini Kim Do-gi berhasil menyelamatkan pelajar itu dari Sung Tae, dan itu membuat Sung Tae kesal dan berniat akan memberi pelajaran kepada Kim Do-gi. 나한테 다 생각이 있지. Keesokan paginya, mereka yang akan berangkat ke sekolah bertemu dengan seorang kakek dan berniat mengerjainya juga. Namun sang kakek yang memberi mereka sebungkus rokok membuat mereka mengurungkan niatnya. Di sekolah, Sung Tae dan dua rekannya mulai merencanakan misinya. Kim Do-gi yang saat itu berada di ruang guru diminta ke perpustakaan. Sementara di perpustakaan, Sung Tae mengancam salah seorang siswa wanita berpura-pura telah dilecehkan oleh Kim Do-gi. Dan benar saja, saat Kim Do-gi tidak mendapati siapapun di perpustakaan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan siswa wanita yang keluar dari perpustakaan dan mengaku telah dilecehkan oleh Kim Do-gi. Sontak membuat dewan guru yang sempat melintas saat itu dan para siswa memandang Kim Do-gi dengan penuh amarah. Dan itu membuat Sung Tae tersenyum puas. Namun tiba-tiba dari sebuah mikrofon, kepala sekolah meminta Kim Do-gi untuk segera ke kelas. Mengira bahwa Kim Do-gi akan dikeluarkan dari sekolah, namun tiba-tiba di dalam tas Sung Tae terdapat majalah dewasa dan foto sang gadis yang menjebak Kim Do-gi sebelumnya.
Ya, ternyata semua itu adalah ulah dari Go-eun yang mengetahui bahwa Kim Do-gi akan dijebak. Dengan segera ia pun berpura-pura menjadi seorang siswa dan mengambil majalah dewasa itu, kemudian memasukkannya ke dalam tas dari Sung-tae. Kemudian mengabarkan hal itu kepada kepala sekolah, lalu mengancam gadis itu untuk tidak membuat ulah. Alhasil rencana Sung-tae pun gagal total dan berbalik menyerangnya. Tidak hanya itu, saat pulang sekolah, mereka kembali dikejutkan ketika kakek yang memberi mereka rokok mengaku kepada polisi bahwa telah menjual ganja kepada mereka. Yang mana ternyata itu adalah Direktur Jang dan 2 montir yang menyamar. Takut berurusan dengan kepolisian, Sung-tae dan 2 rekannya pun mengubur rokok itu di sebuah hutan. Namun yang mengejutkannya, di sekolah saat Sung-tae mengancam semua murid untuk mengabaikan pelajaran dari Kim Do-gi, Kim Do-gi dengan sengaja memutar video mereka saat mengubur rokok yang berisikan ganja, dan itu cukup membuat mereka ketakutan. Kim Do-gi dengan tampang culunnya berpura-pura salah memutar video. Sepulang sekolah, Sung-tae kembali mendatangi tempat mereka mengubur rokok itu. Namun seketika itu ia pun dikejutkan saat Kim Do-gi menelpon dan mengabarkan bahwa ia telah menyerahkan barang itu ke pihak kepolisian. Tidak hanya itu, Kim Do-gi mendatangi kediaman Sung-tae dengan beralasan bahwa itu adalah kunjungan guru, yang mana keadaan itu pun membuat Sung-tae semakin geram, kemudian berencana akan memberi pelajaran kepada Kim Do-gi. Dan benar saja, keesokan harinya Sung-tae yang telah menyewa beberapa preman meminta Kim Do-gi datang ke sebuah rooftop. Namun Kim Do-gi yang mengetahui hal itu dengan mudahnya mengajar semua preman sewaan dari Sung-tae. Aksi Kim Do-gi itu pun membuat Sung-tae dan 2 rekannya terlihat ketakutan, yang kemudian dengan satu tendangan Kim Do-gi membuat Sung-tae jatuh dari atas gedung. 2 rekannya yang mengira bahwa Sung-tae telah tewas diminta oleh Kim Do-gi untuk mengakui perbuatannya ke kantor kepolisian. Di sisi lain, ternyata Sung-tae masih hidup, di mana sebelumnya Kim Do-gi telah merencanakan itu semua dengan menyuruh Park dan Choi untuk menyelamatkan Sung-tae dengan matras udara. Dan kini Sung-tae dibawa ke sebuah toko roti dan diperintahkan untuk memakan semua roti yang ada di hadapannya dengan harga yang sangat mahal. Dan setiap roti yang tidak bisa ia habiskan akan ia bayar dengan bekerja di toko roti itu saat sepulang sekolah. Tidak mempunyai pilihan lain, Sung-tae pun akhirnya menerima pembalasan dari Chung-min. Setelahnya, Kim Do-gi mendatangi Chung-min dan menyuruhnya untuk kembali bersekolah. Tidak hanya itu, di lain sisi, Direktur Jang menemui ibu dari Chung-min untuk memberikan beasiswa kepada Chung-min hingga ke perguruan tinggi. Dan akhirnya, Chung-min bisa bersekolah lagi dengan tenang. 오히려 제가 고맙습니다. 이제 돌아온 거지. Satu lagi misi akhirnya berhasil mereka selesaikan. Direktur Jang secara khusus mengajak Kim Do-gi untuk bertemu dengan Jaksa Cho dan Jaksa Hana. Namun setelah pertemuan itu, Kim Do-gi yang diminta untuk mengantar Hana pulang, tiba-tiba ia merasa pusing dan seketika itu pingsan sesaat mendengar suara fluid dari petugas konstruksi yang tengah memperbaiki jalan, yang mana ternyata itu membawanya mengingat akan kematian sang ibu, yang mana ketika ia pulang dari akademi militer, ia mendapati ibunya telah tewas bersimpuh darah, diiringi suara teko air, dan itu membuatnya menjadi trauma. Jaksa Hana yang membawa Kim Do-gi ke rumah sakit melihat luka tembak di sekujur tubuh Kim Do-gi membuatnya bertanya-tanya siapa Kim Do-gi sebenarnya. 혹시 이분 직업군인가요?